Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Mardalisa. Saya merupakan salah satu dosen di program studi S1 Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Saya bergabung pada program studi ini pada tahun 2019, di mana bidang ilmu saya adalah bioteknologi. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2023. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam aspek pengajaran. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Biokimia Kelautan. Mata kuliah Biokimia Kelautan memiliki kode PIK 31035 dengan bobot 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah ini menjelaskan terkait komponen-komponen kimia, proses-proses biokimia yang berlangsung di lingkungan laut, baik pada kolom air ataupun di sedimen laut. Hal ini sangat berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menganalisis senyawa dan unsur kimia organisme laut, mempelajari terkait proses metabolisme dan aliran energi yang terjadi di dalam habitat lingkungan laut, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan hidup dari organisme laut. Selain membahas secara detail lagi terkait RPS dari biokimia kelautan, di akhir dari video ini saya juga akan menampilkan cuplikan dari kegiatan micro teaching saya pada pertemuan ke-11 dari mata kuliah biokimia. Suatu studi kasus dengan mengangkat judul dari jurnal Oceana yang terakreditasi Sinta 2, yakni ancaman hipoksia bagi ekosistem pesisir, penggunaan indeks amonia LPDIUM AE sebagai proksi. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba membahas lebih dalam lagi terkait CPL, CPMK, dan sub-CPMK dari mata kuliah Biokimia Kelautan. Nah, capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, aspek spiritual. Lulusan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Pada aspek psikomotor, lulusan menguasai konsep dasar-dasar ilmu kelautan yang mencakup oceanografi, fisika, kimia, biologi, dan bioteknologi kelautan. Pada aspek keterampilan umum, lulusan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan yang terakhir, keterampilan keahlian, lulusan nantinya mampu menggunakan instrumen dan software-software analisa parameter biokimia dan mendeteksi bahan pencemar yang terjadi pada sekitar lingkungan laut. Nah, dari CPL tadi, maka kita merangkum capaian pembelajaran mata kuliah biokimia kelautan ini, di mana nantinya mahasiswa mampu menjelaskan konsep komponen-komponen kimia dan proses-proses biokimia yang terjadi pada organisme dan habitat di lingkungan laut. Lalu, mampu menginterpretasikan ilmu yang dipelajari dengan sikap bertanggung jawab dan mengemas hasil pembelajaran dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dari gambaran umum CPMK tadi, maka saya beserta tim melanjutkan pembahasan lebih detail di sub capaian pembelajaran mata kuliah, di mana pada sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi biokimia, sejarah dan perkembangannya, serta penelitian terkini di bidang biokimia kelautan. Pada sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang komponen kimia sel, organisme laut, dan fungsi dalam kehidupan.
Selanjutnya, sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu merumuskan perbedaan metabolisme pada berbagai makromolekul organik di lingkungan laut. Pada sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang keragaman metabolik pada organisme laut dan mempresentasikannya dengan tanggung jawab dan etika melalui review jurnal. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang aliran energi di lingkungan laut beserta contoh pemanfaatannya di mana nantinya akan dikemas dalam bentuk video interaktif. Dan yang terakhir, di sub CPMK yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan tentang metabolisme bahan organik secara mikrobial di sedimen dan juga yang ada di laut dalam. Terkait bahan kajian dari materi pembelajaran nantinya selain dari biokimia dan proses-proses yang terjadi di lingkungan laut, mahasiswa akan diberikan pengetahuan terkait komponen kimia sel, bahan organik yang ada di lingkungan laut, terjadinya proses asimilasi nutrisi, bagaimana nantinya enzim yang ada dan berguna dalam proses metabolisme dan juga apa saja faktor yang mempengaruhinya serta bagaimana metabolisme pada makromolekul seperti karbohidrat, protein, lipid, dan juga misalnya asam nukleat. Nah, selain itu akan dibahas juga lebih lanjut terkait keberagaman metabolik dan juga senyawa organik yang ada di sekitar sedimen dan juga yang terjadi di laut dalam. Adapun referensi utama yang digunakan pada mata kuliah ini umumnya itu menggunakan bahan ajar yang telah saya dan tim buat pada buku ajar biokimia laut karena pada buku ini kita sudah berusaha mendesain sesuai dengan RPS dari mata kuliah biokimia kelautan, tetapi juga terdapat berbagai macam sumber bacaan pendukung lainnya yang dapat berasal dari book chapter ataupun juga jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional ataupun internasional. Selanjutnya kita membahas mengenai metode dan juga media pembelajaran. Saya bagi menjadi dua. Discovery learning terkait di sini ada ceramah interaktif, tanya jawab, ada juga misalnya terkait studi kasus yang nanti akan saya masukkan ke dalam cuplikan micro teaching. Dan dalam beberapa pertemuan kita melakukan juga proses diskusi kelompok dengan menampilkan beberapa video interaktif dan juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan presentasi terhadap hasil kinerjanya. Dan juga ada beberapa kali kuis untuk menguji pemahaman mahasiswa terkait materi yang diajarkan. Selanjutnya adalah problem based learning, di mana ini biasanya untuk pada saat praktikum. Kita juga melibatkan proses pretest dan juga tes pada setiap materi yang diberikan dan juga dinilai laporannya beserta responsif dari setiap mahasiswa. Nah, dalam melakukan proses pembelajaran ini tentunya karena sistem pembelajaran hibrid dilakukan dalam mekanisme pengajaran yang ada di program studi ilmu kelautan, maka kami menggabungkan tatap muka berupa offline ya, luring, dan juga tatap muka online berupa daring. Selain itu juga kita menggunakan aplikasi pendukung, misalnya untuk melakukan games interaktif dengan menggunakan Kahoot dan juga yang lainnya, misalnya video interaktif yang kita ambil dari YouTube. Yang terakhir adalah mengenai kriteria penilaian hasil pembelajaran mahasiswa. Ada beberapa hal yang kita nilai di sini. Yang pertama terkait partisipasi aktif mahasiswa selama berdiskusi dan juga mengerjakan tugas kelompok. Nah, bobotnya itu sekitar 15%. Selanjutnya ada tugas mandiri nih. Ini salah satunya untuk yang kasus tadi ya. Pada pertemuan yang ke-11, nah ini mencakup bobot 10%. Praktikum bobotnya 20%, ada proyek yang terkait pembuatan video interaktif ya, itu bobotnya 15%, dan yang terakhir untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester masing-masing bobotnya 20%.
Sehingga dari kelima aspek ini jika ditotalkan adalah 100%. Baiklah, itulah tadi penjelasan secara umum dan detail terkait rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Biokimia Kelautan yang biasanya dilakukan pada semester 5 ya, dan terhubung dengan mata kuliah lain seperti oceanografi kimia dan juga mikrobiologi laut. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan bagaimana proses micro teaching dilakukan pada pertemuan yang ke-11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera terhadap mahasiswa semua. Baiklah, pada pertemuan ke-11 hari ini, mata kuliah Biokimia Kelautan, sebenarnya kita akan membahas mengenai studi kasus dari jurnal yang sudah saya sebarkan ya di Google Classroom beberapa hari yang lalu. Nah, sebelum kita masuk kepada proses pembahasan ataupun diskusi lebih lanjut terhadap studi kasus jurnal tersebut, saya ingin menampilkan hasil evaluasi dari kuis yang telah kalian kerjakan minggu lalu. Terima kasih ya atas partisipasinya. Saya sangat senang sekali melihat dari hasil kuis ini bahwa hampir 85% keseluruhan mahasiswa menunjukkan pemahaman yang sangat baik ya, karena paling rendah ini tingkat proporsi benarnya 86%, bahkan ada 2 dari 13 soal yang menunjukkan benar hampir 100%. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja terhadap pembahasan mengenai jurnal yang kita angkat dalam studi kasus. Nah, jurnal yang diterbitkan oleh Sinta 2 ini, Oceana ya, berjudul Ancaman Hipoksia bagi Ekosistem Pesisir, Penggunaan Indeks Amonia Lpidium AE sebagai proksi. Kenapa hipoksia ini sangat mengkhawatirkan? Hipoksia ini sebetulnya merupakan fenomena akuatik ya yang bisa terjadi secara alami, tetapi juga saat ini paling banyak disebabkan oleh faktor antropogenik. Nah, penyebab utamanya ini seperti hasil dari yang kita baca ataupun juga dari yang sudah saya ajarkan sebelumnya adalah eutrofikasi yang disebabkan oleh pertumbuhan alga yang sangat banyak tidak terkontrol atau kita sebut juga sebagai alga blooming. Bisa disebabkan oleh tingginya materi organik ya yang ada pada suatu perairan. Nah, kenapa hal ini mengancam terhadap kehidupan biota akuatik? Ya, seperti yang kita ketahui, jika pertumbuhan dari mikroalga ini sangat drastis, maka akan menyebabkan penipisan kandungan oksigen yang terdapat di perairan. Penulis menggunakan amonia dan lpidium sebagai proksi untuk mengukur terhadap kandungan dari oksigen yang ada di perairan. Selanjutnya kita lakukan proses diskusi lebih detail lagi untuk melihat pemahaman kalian terhadap materi sebelumnya dan juga terhadap informasi yang kalian dapat dari jurnal ini. Pertanyaan pertama saya, yang menyebabkan oksigen itu bisa terdapat di dalam perairan selain oleh reaksi fotosintesis. Rumput laut, Bu. Ya, siapa itu? Febri Fatur Rahman. Oke, silakan. Febri. Rumput laut, Bu. Karena kan rumput laut itu juga memiliki klorofil hijau yang bisa melakukan fotosintesis di dalam air. Ya, itu salah satunya tadi ya, melalui reaksi fotosintesis. Ada nggak lain? Oksigen paling banyak terdapat di mana? Atmosfer. Atmosfer. Nah, kira-kira dari atmosfer dia bisa masuk ke perairan nggak? Bisa, ya, Bu. Tuh, salah satunya. Yang kedua yang paling berkontribusi itu adanya diffusi oksigen dari udara bebas yang ada di atmosfer.
Nah, itu salah satu yang merupakan prinsip dari aerator. Karena dia menginjeksikan oksigen dari atmosfer ke dalam perairan. Di sini yang menjadi perhatiannya adalah kadar oksigen yang terdapat di perairan. Nah, kadar oksigen ini yang menjadi highlight bahwa jika kadar oksigen ini rendah di perairan, dia akan berkontribusi yang akhirnya menyebabkan adanya kondisi hipoksia. Kondisi hipoksia di mana kadar oksigennya ini rendah di suatu perairan dan bisa mengancam seluruh biota yang terdapat di perairan, terutama bagi ikan-ikan yang memiliki pergerakan sangat tinggi seperti tuna, hiu, makarel. Nah, itu sangat dipengaruhi. Jika kadar oksigen yang ada di suatu perairan ini mengalami penurunan secara drastis, otomatis ikan-ikan yang ada di perairan dalam akan mencoba untuk naik ke atas perairan yang lebih dangkal untuk mendapatkan oksigen. Nah, inilah fenomena-fenomena yang sering banyak terjadi di beberapa laut tropis yang memperlihatkan banyaknya penemuan hiu-hiu yang mulai naik ke perairan dangkal. Kita tadi telah mendengarkan penjelasan mengenai antropogenik dari teman-temannya yang merupakan sumber pencemaran secara tidak alami ya, yang disebabkan oleh berbagai macam aktivitas yang disebabkan oleh manusia. Nah, di sini termasuk dalam kegiatan industrialisasi inilah yang berperan penting dalam menyumbang limbah-limbah sehingga nanti akan bermuara ke daerah pesisir. Nah, limbah-limbah ini kaya akan sumber bahan organik maupun anorganik, nah, sehingga tadi yang akibatnya akan menimbulkan gejala eutrofikasi atau pengayaan nutrisi. Kenapa akhirnya pengayaan nutrisi ini bisa menyebabkan hipoksia? Organisme mana yang akhirnya akan langsung menghadapi tingginya pengayaan nutrisi yang ada di daerah pesisir? Bakteri dan alga, Bu. Oke, bakteri dan alga ya, dari jenis mikroorganisme tersebut. Nah, kira-kira dia membutuhkan oksigen atau tidak? Butuh, Bu. Dia cenderung berada di perairan yang dangkal kan? Dan mikroorganisme ini yang berada di sekitar perairan dangkal sudah pasti masuk ke dalam jenis aerob dan fakultatif anaerob, di mana dia membutuhkan energi dari proses respirasi. Nah, proses respirasi itu membutuhkan oksigen. Nah, kinerja dari mikroorganisme yang terlalu berat ini akhirnya menyebabkan konsumsi oksigen yang ada di perairan digunakan secara berlebih oleh mereka untuk melakukan reaksi kimia agar limbah-limbah tadi diuraikan dalam bentuk senyawa yang lebih kecil. Jumlah mereka yang terlalu berlebihan akhirnya bisa menutup akses dari sinar matahari untuk memasuki daerah perairan. Nah, sulitnya masuknya sinar matahari ini akhirnya mengganggu proses apa? Fotosintesis. Oke ya, akhirnya sudahlah kadar oksigen yang ada di perairan itu menurun secara drastis, sinar matahari intensitasnya juga berkurang drastis, akhirnya proses fotosintesis oleh organisme-organisme yang mendukung di perairan pun tidak dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itulah kalian jika ke lapangan selalu disuruh untuk melakukan pengecekan DO ya, di soft oksigen atau oksigen terlarut yang ada di suatu perairan. Kadar karbon dioksida yang ada di perairan untuk menentukan kualitas suatu perairan ataupun mengecek. Ada yang tahu
kadar batas minimal oksigen yang seharusnya ada di suatu perairan untuk mendukung hidupnya organisme akuatik. Nah, ada yang tahu tidak batas minimal kadar oksigen yang harus ada di suatu perairan? 2 ppm. 2 ppm itu masih berbahaya ya seharusnya. Itu sudah masuk ke dalam kondisi hipoksia sebetulnya. Terima kasih bantuannya Alianisa. Batas minimal seharusnya itu tidak kurang dari 5 ppm ya, atau 5 mg per liter. Tapi biasanya untuk kadar sekitar 3-5 itu masih bisa ditoleransi oleh beberapa organisme akuatik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh salah satu badan dunia, yaitu IUCN, berdasarkan dari paparan BBC, bahwa kadar rata-rata penurunan kadar oksigen di suatu perairan laut itu hanya terjadi 2%. Tampaknya memang sedikit ya, 2% saja. Tetapi bagi beberapa negara tropis, khususnya juga Indonesia, di beberapa daerah tropis itu penurunan kadar oksigennya bisa mencapai 40%. Itu berdasarkan penelitian terakhir pada tahun 2010. 40% ini sangat signifikan kan? Kalau dirata-ratakan memang cuma 2%, tetapi untuk daerah tropis penurunannya itu sudah 40%. Nah, ditakutkan pada tahun 2200 nanti, berdasarkan prediksinya, jika beberapa negara tidak melakukan kontrol terhadap emisi gas berbahaya atau efek rumah kaca, hal ini bisa menyebabkan kadar oksigen sampai pada kedalaman 1000 meter akan mengalami kehilangan oksigen sama sekali. Sehingga berdasarkan dari jurnal yang kalian baca, akhirnya menyebabkan zone death ataupun laut mati. Jika kadar karbon dioksida terlalu tinggi, akhirnya menyebabkan berbagai macam proses fotosintesis oleh organisme yang ada di perairan akan kalah saing dalam mengikat oksigen. Mereka akan cenderung sel-selnya akan berikatan dengan karbon dioksida dibandingkan dengan oksigen, sehingga efektivitas hasil dari fotosintesis berupa produknya oksigen akan menurun juga. Nah, ada yang tahu kadar karbon dioksida yang baik di suatu perairan itu maksimalnya berapa? Kalau oksigen tadi minimalnya yang paling baik itu 5 ppm ya. Tapi dalam rentang 3-5 masih bisa ditoleransi biasanya di daerah tropis. Nah, kira-kira kadar karbon dioksida maksimal bagusnya di suatu perairan itu berapa? 15, Bu. Bagus ya. Vera itu 15. Jadi itu dia yang menyebabkan salah satu indikator untuk lihat kualitas perairan itu bagus atau tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan oksigen yang ada di suatu perairan tadi. Yang pertama, dari proses fotosintesis organisme yang ada di dalam perairan, satu ya. Yang kedua, difusi dari oksigen bebas yang ada di atmosfer. Ada lagi yang mau menambahkan faktor lain yang bisa mempengaruhi kadar oksigen terlarut di suatu perairan. Selain yang saya sebutkan tadi, apa kira-kira? Kalau suhu dan salinitas termasuk tuh, Bu. Bagus ya. Terutama suhu yang akan menjadi garis besar di sini. Kira-kira apa lagi? Densitas, Bu. Densitas bisa. Karena densitas ini arahnya nanti ke ini ya, ke titik kedalaman dari suatu perairan ya. Terima kasih Naomi. Tekanan atmosfer, Bu. Tekanan atmosfer ya, tekanan atmosfer di sini yang akhirnya nanti akan berkontribusi bagaimana oksigen bebas yang ada di udara ini bisa masuk ke dalam
perairan. Dan atmosfer inilah yang berbeda-beda untuk di setiap kedalaman dari suatu perairan laut. Di laut yang paling dalam itu biasanya yang hidup itu hanya beberapa mikroorganisme anaerobik atau beberapa hewan-hewan purba yang tingkat penggunaan oksigennya itu rendah. Satu saya tambahin yaitu pergerakan dari air ataupun gelombang kalau di lautan ya. Berarti berhubungan dengan udara juga ya, Bu? Ya, beberapa kondisi di laut, misalnya di Laut Merah itu, kadar oksigennya itu titik tertentu, misalnya di kedalaman 1000 meter itu kadang masih bisa terdeteksi. Karena memang kondisi dari upwellingnya itu yang pergerakan airnya atas ke bawah ini yang menyebabkan pergerakan dari nutrisinya dari perairan bawah ke atas sehingga proses fotosintesis dan ketersediaan kadar oksigen itu lebih merata sehingga oksigennya juga tidak hanya berada di daerah perairan dangkal saja, tetapi mengalami fluktuatif oleh proses upwelling tadi. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi kita hari ini. Jangan lupa untuk tugas mereview jurnal, nguploadnya ya di Google Classroom sesuai dengan format yang sudah saya berikan, di mana bobot dari penilaian review jurnal ini sebanyak 10%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi mengenai tampilan dari micro teaching yang telah saya lakukan. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.